Setelah melewati banyak drama guys, ini akhirnya pesanan saya datang lagi. Ini paket dari yang sudah kita terima ya. Sebenarnya ini sudah sampai 2 hari yang lalu. Ini hari terakhir ya. Kalau tidak saya unboxing maka ini akan expired atau dana diteruskan kepada penjual. Namun kita akan uji dulu apakah barang ini normal atau tidak ya. Jadi jangan kemana-mana, kita lakukan unboxing. Nah, jadi seperti ini guys barangnya ya. Ini adalah Mikrotik LHG 5ND. Ini ternyata nggak dipretelin dulu guys ya, atau nggak dibongkar dulu. Jadinya ya kayak gini. Bahkan tadi ada yang metongal ya. Metongal itu apa ya? Ada yang timbul lah. Ada yang timbul satu kakinya itu mengarah ke atas begitu. Dan itu sebenarnya juga sangat berisiko sekali dalam pengiriman ya. Dan kali ini kita akan coba untuk tes dulu ya. Kita lihat-lihat dulu ini di fisiknya, apakah ada retak-retak atau tidak. Di sini kita akan coba taruh dulu biar kelihatan di kamera ya. Kita akan coba buka-buka dulu, kita dapat apa aja sih. Nah, ini sepertinya adaptornya teman-teman ya. Adaptor PoE atau mungkin cuma adaptornya aja. Kita coba lihat sama-sama. Dan inilah yang kita dapatkan ya. Kita dapat PoE saja teman-teman ya. Ternyata adaptornya nggak dikasih ini. Kita cuman dapat PoE saja. Bahkan itu PO-nya nggak ori ya. Satunya itu gigabit. Padahal untuk LHG itu bukan gigabit. Kemudian yang satu itu PoE yang murah-murah itu, yang harga 7 ribuan itu ya di marketplace. Dan kita dapat ringnya juga 2. Harusnya ringnya 4 ya teman-teman ya. Untuk klem untuk yang di tiang itu loh. Karena LHG-nya 2, harusnya ini klemnya 4. Dan ini kita coba lihat apakah kita dapat baut sekrup atau tidak ya. Oh, dapat. Oke, kita dapat sekrup juga. Nah, ini kita taruh dulu biar nggak hilang ya, karena ini rawan sekali hilang. Bahkan banyak dari penjual-penjual itu yang kita itu kadang beli nggak dikasih baut, padahal itu komponen yang cukup penting ya baut itu lah. Nanti kalau nggak ada baut ya gimana gitu. Kita mau beli di toko listrik atau toko elektronik itu, kalau beli cuma 2 biji kan juga nggak gimana gitu ya. Ini juga ada pretelannya teman-teman ya. Ini sepertinya pecah ya, bisa diperhatikan. Kita coba cek dulu aja di area ini disknya. Ini tadi kayaknya pecahan disknya teman-teman ya. Kita coba lihat-lihat dulu ya di sini di salah satu radio wirelessnya. Atau coba kita kencangin dulu baut-bautnya ya, atau sekrupnya. Mungkin kita akan carikan obeng dulu biar nggak hilang teman-teman, karena ini rawan sekali. Namun sebelum itu coba kita akan bongkar semuanya aja dulu ya teman-teman ya. Kita akan coba buka disknya. Tadi yang pecah itu sebelah mana ya? Atau mungkin ada yang gimana, retak-retak apa gimana, kita coba cek. Oke, di sini untuk disk yang pertama kita coba lihat. Nah, ini ternyata ya, kalau ini ya wajar lah ya. Kita masih toleran kalau yang seperti ini ya, namanya barang bekas. Yang penting fungsinya normal begitu, kita udah seneng gitu. Oke, kita coba lihat lagi apakah ada lagi. Kalau nggak ada kita taruh. Lalu kita menuju ke disk yang kedua. Disk yang kedua ini kita coba cek-cek dulu tadi mana yang pecah. Oh, ini teman-teman ya, yang pecah di sebelah sini. Ini dan di tengah ini ya kayak tadi ya, kayaknya itu bekas itu loh, klem ya, atau mungkin dikawat atau gimana di tiang, mungkin begitu. Di sini bisa diperhatikan udah nggak ada apa-apa lagi. Kita singkirkan biar tidak mengganggu pemandangan ya. Lalu selanjutnya kita akan coba taruh dulu ya, mungkin ini disknya. Untuk selanjutnya kita akan coba tes satu persatu untuk LHG 5ND-nya ini ya. Ini kita sudah siapkan adaptor PoE atau kabelan yang sudah terhubung ke adaptor PoE original Mikrotik punya saya sendiri ya. Ini kita coba yang pertama. Ini ada solasinya ya. Untuk yang pertama ini. Waduh, ini teman-teman ya, ini masalah juga ini. Masalah nggak bisa dibuka ini loh. Buka tutupnya itu kalau memang udah lama banget itu kayaknya sulit, kemudian bikin tangan sakit ya kalau dipaksa. Kita coba kencangin baut dulu aja kali ya, atau mungkin kita taruh dulu gini aja. Oke lah, kita ambilkan obeng dulu. Tujuannya agar bautnya atau sekrupnya itu tidak hilang ya ketika jatuh,
Karena ya sekali lagi kalau kita kehilangan baut atau sekrup ini nyarinya yang susah teman-teman. Mungkin harganya nggak seberapa, tapi ya itu loh. Kalau misalnya di sini jauh, lokasinya jauh dari toko atau mungkin adanya di kota, itu kan berarti kita harus ngeluarin uang lagi untuk transport dan sebagainya. Jadi kita akan, ini ketemu teman-teman, ternyata minusnya ada retak di sini, lihat. Oh, ini kayaknya kalau prediksi saya, ini sepertinya mau dipretelin ketika mau packing ya, mau dipretelin dulu. Tapi ternyata gagal, dia nggak bisa, mungkin belum tahu caranya, akhirnya dipaksa dan pecah seperti itu. Nah, itu sebetulnya ada trik khusus ya untuk melepas kaki-kaki LHG ini. Memang kalau belum tahu caranya ini agak susah. Oke, kita fokusnya bukan di situ, kita coba kencangin dulu bautnya. Kalau misalnya ini barangnya normal, meskipun retak begitu kita tetap terima kok ya. Kita sudah maklum gitu. Kalau misalnya ini kan barang bekas gitu kan. Jadi nggak usah pusing-pusing, ini biarin aja. Yang penting normal itu kita pasti akan terima ya. Nggak mungkin kita kembalikan, kecuali memang barangnya nggak normal. Nah ini juga ada seperti ini, pecah, bahkan pecahannya sudah hilang. Jadi kita mungkin yang kedua aja dulu. Untuk yang pertama tadi susah buka tutupnya teman-teman ya. Kita coba buka yang pertama dulu aja ini, yang kedua maksudnya. Ini kita kencangin juga bautnya atau sekrupnya, karena ya rawan hilang, biar kita safety. Atau mungkin kalau misalnya ini nggak normal kan bisa langsung dikembalikan gitu aja, kita taruh situ. Sambil kita cek-cek ya, apakah ini ada keretakan atau tidak. Dan ternyata tidak ada. Kayaknya ini yang tadi gagal, terus ini nggak berani ya. Oke, dan ini untuk tutupnya gampang teman-teman ya. Cara bukanya gampang, tidak seperti yang pertama tadi yang cukup sulit ya. Bahkan bisa bikin tangan itu sakit. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita coba tes ya. Di sini kita klik. Oke, bisa diperhatikan powernya nyala, usernya nyala, LAN-nya belum nyala. Mungkin dia perlu waktu untuk booting beberapa saat. Sambil itu kita akan siapkan laptopnya untuk buka Winbox ya. Dan mungkin ini karena HP saya yang satunya di cas, jadi mungkin nggak bisa kita menampilkan area Winbox-nya. Namun yang jelas kita sambil lihat-lihat di area indikator itu sebenarnya sudah jelas ya, sudah cukup jelas. Nanti kalau misalnya LAN-nya sudah nyala ya nanti akan terlihat atau terdeteksi di Winbox. Kalau misalnya tidak menyala ya ada kemungkinan ini indikatornya yang rusak atau memang Ethernetnya atau LAN adapternya yang memang rusak ya. Oke, di situ sudah terlihat untuk indikator LAN atau Ethernet itu menyala. Jadi di Winbox ini kita buka sudah muncul ya IP-nya. Lalu kita akan coba cek apakah ini LAN-nya masih 100 Mbps atau tidak. Kemudian untuk WLAN-nya masih normal atau tidak. Seperti biasa untuk pengetesannya kita nanti akan langsung hubungkan ke access point ya teman-teman ya. Kita lakukan basic configuration atau settingan dasar Mikrotik. Dan ini kita akan coba fungsikan sebagai station bridge ya, artinya sebagai client. Dan di situ kita coba scanning signal juga. Di sini apakah dia masih bisa mendeteksi signal atau tidak. Lalu kemudian kita akan coba hubungkan ke access point. Ini merupakan pengecekan yang paling akhir ya. Kalau dia statusnya nanti connected to S atau mungkin terhubung ke access point, maka bisa dipastikan barang ini masih normal. Oke, ini untuk yang satu udah bisa kebuka teman-teman. Tadi kita congkel pakai gunting kecil ya. Kita sudah mendapati status di LHG yang saat ini sudah menyala ini, dia statusnya connected to S, artinya ini masih normal ya. Jadi kita akan coba shutdown dulu untuk yang ini, yang LHG yang kita tes ini. Untuk selanjutnya kita akan lakukan pengetesan juga untuk yang LHG yang sudah bisa dibuka tutupnya tadi. Jadi ini kita satu persatu pelan-pelan ya. Yang penting semuanya berjalan baik dan normal, itu kita udah senang. Oke, kita akan coba lepas dulu. Kita tadi udah shutdown Mikrotiknya. Oke, selanjutnya kita akan coba lakukan pengetesan untuk LHG yang kedua ya teman-teman ya. Kita akan lakukan hal yang sama. Ini tutupnya udah berhasil kita buka tadi. Langsung aja kita klik. Oke, untuk powernya nyala, usernya nyala. Untuk LAN-nya, untuk Ethernetnya ya kita harus menunggu beberapa saat sampai dia selesai booting dulu. Sambil itu kita coba cek di area ini ya, Winbox-nya. Nah di Winbox ini kita coba tunggu beberapa saat karena dia udah kita refresh ini juga belum muncul ya untuk IP-nya. Apakah ini sudah direset atau belum kita juga nggak tahu.
Tapi ini saya agak curiga teman-teman ya. Ini sepertinya yang nyala hanya powernya saja. Tapi mudah-mudahan kecurigaan saya ini salah. Kita coba tunggu beberapa saat lagi. Tapi harusnya dengan waktu selama ini ya, harusnya ini sudah nyala teman-teman untuk Ethernetnya atau LAN-nya. Tapi ini sepertinya di Winbox-nya udah kedetek teman-teman ya, IP-nya. IP untuk Mikrotik ini sudah berhasil terdeteksi di Winbox ya. Tapi kita lihat di situ yang nyala hanya powernya saja ya. Berarti ini kayak kemarin teman-teman ya. Untuk indikatornya itu mati, tapi di Winbox-nya nyala atau terdeteksi ya. Bisa diperhatikan ini hanya nyala powernya saja. Nah, kemudian kita coba lihat di Winbox ini ada sebuah kejanggalan lagi ya, atau sebuah error atau hang, apa namanya itu, WLAN-nya teman-teman ya. Di sini hanya tertera Ethernet saja, hanya tertera Ether 1 saja. Padahal harusnya kan ada Ether 1 dan WLAN 1 begitu kan. Jadi ini sepertinya saya curiga, dan kecurigaan saya tentunya ini harusnya benar ya. Karena di sini yang nyala hanya powernya saja, kemudian di WLAN-nya atau menu WLAN itu tidak ada. Nah, mungkin ini satu-satunya jalan untuk mencoba, jadi harus dilakukan net install. Namun ya saya tidak mau ambil resiko, jadi kalau sudah seperti ini kita kembalikan aja, daripada nanti misalnya kita lakukan net install malah terjadi sesuatu hal, malah kita nggak bisa komplain lagi gitu kan. Jadi mending kita balikin aja biar nggak pusing-pusing amat. Dan mungkin begitu pengalaman saya, jadi hati-hati aja buat teman-teman yang mau beli Mikrotik bekas, pastikan tokonya itu terpercaya ya. Jadi terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.